sudah pasti tahu, anaknya aja tahu, nggak mungkin orang yang lebih dewasa tidak mengetahui permasalahan keluarga dari Mbak Yunda nih. Tapi yang didapati justru malah bukan memberi jalan tengah, tapi malah menurut Mbak Yunda lebih condong mendukung suaminya nih Pak Ustadz. Kalau kita hidup ada saudara kita, adik kita atau kakak kita yang sedang berkeluarga, ketika kita menyaksikan kedua belah mereka sedang konflik, dan kemudian maka kita kalau bisa kita menengahi. Supaya apa? Supaya rumah tangga ini tetap bertahan, rumah tangga ini tetap berjalan dengan baik, rumah tangga ini supaya tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita justru menjadi bara api yang menyalahkan konfrontasi, yang menyalahkan mereka semakin tumbuh konfliknya, yang kemudian menghasut, maka ini juga akan berbahaya. Berarti kita ikut berkontribusi kehancuran pada rumah tangga saudara kita. Tentu bukan ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua, kita harus sadar bahwa anak itu kalau tumbuh dalam lingkungan yang suka dicaci maki, suka dibenci, suka dihardik, suka dimaki-maki, suka dimarahi, maka kelak anak ini akan tumbuh dalam suasana jiwanya minder. Tapi sebaliknya kalau anak itu tumbuh dalam lingkungan yang mengapresiasi, yang menghargai, yang menumbuhkan kasih sayang, cinta, kasih seterusnya, maka dia akan tumbuh percaya diri, kelak dia akan tumbuh menjadi orang yang mudah bersimpati, mudah berempati pada orang lain. Itu adalah teori psikologi pendidikan yang mengajarkan pada kita semua seperti itu. Dan ternyata teori ini sesungguhnya adalah berdasar pada teladan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak riwayat, Rasul tidak pernah membentak anaknya. Rasul tidak pernah, kalau salah tentu Rasul menegurnya. Bahkan di dalam riwayat kan menjelaskan, andai kata Fatimah yang mencuri, maka akan aku potong tangannya sendiri, aku yang melakukan itu. Maknanya adalah, kalau anaknya salah, maka Rasul akan menegakkan keadilan untuk anaknya. Sebaliknya, kalau anaknya nggak ada yang salah, ya orang tua akan berikan apresiasi. Nah, tadi yang dicontohkan oleh Mbak Yunda tadi, misalkan mohon maaf praktek suaminya, tentu tidak sepantasnya dilakukan seperti itu, apalagi anaknya ini masih usia balita sampai kemudian tumbuh menjadi menjelang remaja, maka ini kan anak yang butuh teladan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu pernah mengklasifikasi anak itu dalam 3 contoh. Kalau anak itu usia 0 sampai 7 tahun, perlakukan ia seperti raja. Apa itu perlakukan raja? Perlakukan raja itu artinya adalah berikan yang terbaik. Nggak ada raja itu diberikan yang terbaik pelayanannya. Maknanya apa? Asupan gizinya, asupan pendidikannya, asupan teladannya, pendek kata pergaulannya betul-betul. Supaya apa? Nanti ia akan tumbuh menjadi orang yang begini. Yang kedua, ketika 7 sampai umur 14 tahun, perlakukan ia seperti sahabat. Sahabat itu apa? Sahabat itu artinya ingin kita menjadi pendengar dari anak kita. Maaf, ini adalah perlakuan ia seperti tawanan, bukan. Yang ketiga baru periode 14-21 itu seperti sahabat. Kalau yang tadi 7 sampai 14 tahun itu perlakuan ia seperti tawanan. Apa tawanan? Tawanan itu diperlakukan jam makan pagi, jam berapa, siang, maknanya apa? Disiplinkan waktu dia, kapan waktu bermain, kapan waktu belajar, kapan waktu beribadah, supaya apa? Dia akan mengenal, dia akan menjadi anak yang disiplin. Sebaliknya ketika yang ketiga, perlakuan ia seperti sahabat ketika umur 14-21 tahun, supaya apa? Supaya ia tidak curhat kepada temannya. Kalau temannya baik, dia menjadi baik, tapi kalau temannya tidak baik, dia baik. Kemudian anak kita itu curhat kepada orang tuanya lah. Ini adalah dimulai dari bangunan dari keluarga, peran ayah, peran istri masing-masing dalam membina kepada anak-anaknya yang dicontohkan oleh Mbak Linda tadi. Tentu kita berharap mudah-mudahan Allah menaungi keluarganya, Allah mengembalikan suaminya seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Saya dengar juga katanya Mbak Yunda saking nggak tahannya dengan suami, perlakuan suami seperti itu, memutuskan untuk minta cerai. Ya, saya sudah minta cerai dan saya pun berkali-kali kalau saya tuh udah nggak kuat gitu kan. Tapi suami bilang enggak, gitu ya kan. Terus akhirnya saya coba mengajukan karena ibaratnya dia sering kasar sama saya. Saya mengajukan, nah itu ada surat panggilan pertama ya. Nah di situ pula surat-surat itu dirobek-robek sama dia. Ya kan saya kasih ke dia, dirobek-robek. Kata dia, apa ini maksudnya? Kata dia gitu ya kan. Saya udah bilang saya nggak bakalan mau ceraiin kamu gitu. Ya. Kata saya, tapi saya nggak bisa, saya balikin saya sakit. Ini surat cerai. Aku udah urus pengajuannya. Kamu bisa tanda tanganin. Apa? Surat cerai? Berani kamu urus surat cerai ya? Mana? Sini. Ini surat cerai. Makan. Mas, aku kenapa sampai gini? Mas, aku tuh udah gak kuat ya sama semua ini. Aku udah
Aku nggak mau bisa sama kamu. Tapi pas aku udah ngakuin hidup sama kamu, kamu masih cinta kan sama dia? Kamu selalu selingkuh sama dia. Suka-suka aku mau cerai sama kamu. Dan pernah kamu rusak hidup saya. Ingat itu. Enggak, kamu mau. Mengetahui itu ada perubahan sikap nggak dari suami? Lebih lembut kah atau masih tetap kasar? Masih tetap. Masih tetap kasar. Dan saya dengar juga waktu tetap memaksa Mbak Yunda untuk menerima dia memiliki istri satu lagi begitu, untuk memadu. Nah di situ juga otomatis siapa sih yang istri yang nggak setuju, yang setuju gitu ya kan? Saya bilang saya nggak bisa, saya nggak terima, ya kan? Tapi dia tetap ingin tetap sama saya, dia tetap mau sama mantannya. Jadi ini Mbak Yunda ingin bertanya ke Pak Ustadz bahwa apa yang harus Mbak Yunda lakukan Saya ya? lakukan itu, Pak Ustadz. Sudah pasti nggak ikhlas dia menerima lima itu Pak Ustadz. Iya, kalau kita bertanya adakah wanita yang ikhlas suaminya memadu dia, pasti tidak ada. Cemburu kah? Pasti cemburu, kan seperti itu kan. Nah yang pertama tadi ada satu hal positif yang saya melihatnya begini Mbak. Ketika Mbak ingin mengajukan gugatan talak, namanya talak hulu. Talak hulu itu adalah gugatan cerai yang diajukan oleh pihak istri ketika istri tidak kuat menahan beban keluarga karena menyaksikan perilaku suaminya. Itu secara fikih, secara hukum negara juga dibolehkan. Tapi ada satu hal yang positif, ternyata Pak, suami yang tidak ingin menceraikan, itu berarti ada suami, ada keinginan baik, tetap ingin mempertahankan rumah tangga. Itu berarti sesuai dengan tuntunan agama. Sebisa mungkin rumah tangga itu dipertahankan, itulah tuntunan agama. Tetapi kan kemudian pertanyaannya kan, kalau tetap ingin mempertahankan ini, maka what next? Apa selanjutnya? Kalau dia Apakah nggak perubahannya berubah, berlaku apa tidak? Maka saya kira disinilah Mbak Yunda meminta komitmen daripada suami. Mas, ayah atau manggil apalah siapa papa atau siapa atas nama yang diromantiskan di rumah itu, saya menghargai keinginan ini, keinginan mulia. Tetapi marilah kita tata rumah tangga kita ini. Mudah-mudahan dengan kita tata, Allah menurunkan rahmatnya, anak-anak kita tumbuh menjadi lebih baik, keluarga kita juga mungkin rezeki akan dibuka. Siapa tahu dari cara seperti itu kemudian Allah menurunkan hidayah. Yang kedua, Mbak Yunda jangan putus-putusnya meminta kepada dia. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-bolakan hati. Apa? Sabit kolbi, misalkan jauh jati, kuatkanlah hati suamiku. Apa? Kepada keluarga rumah tanggaku. Ini terus diulang-ulang. Kalau nggak bisa seperti tadi itu, pakai dengan bahasa Indonesia, ya Allah yang bolak-balikan hati suamiku, kami mohon kepadamu, tuntunlah hati suamiku agar dalam rumah tangga kami ini berjalan. Itu adalah bagian dari itu. Kalau misalkan begini, Ustaz, bagaimana kalau suami itu masih terus melakukan penyerangan pada saya supaya meminta tadi itu? Memintalah, beristighfarlah kepada Allah. Ya Allah, keadaan suamiku ekonominya merat-marit, perilaku ibadahnya tidak menentu, tetapi dia ingin menikah lagi, ya Allah. Kira-kira engkau ridha apa tidak, ya Allah? Aku sementara belum mengikhlaskannya, ya Allah. Tidak ikhlasnya kenapa? Aku tidak ingin dimadu. Yang kedua, perilaku agamanya saya khawatir dengan melakukan praktek masna menduakan kami bukan semakin mendekatkan kepada tuntunan agamamu, tapi semakin memurkaimu, semakin menjauhkan kamu, ya Allah. Jika ini mendapatkan tidak membawa masalah, maka ya Allah luruskanlah niat suami saya. Saya kira itu adalah bagian dari cara-cara kita supaya apa? Berada di dalam koridor tuntunan agama Allah. Mbak Yunda sudah pernah mencoba buka komunikasi dengan calon istrinya baru? Belum Mas, saya jujur aja saya nggak berani. Karena emang posisi saya itu pas anak saya umur 4 tahun kalau nggak salah. Saya itu mengalami sakit Mas. Boleh tahu sakit apa? Saya tuh bangun tidur, padahal saya sehat aja pagi-paginya itu. Pas bangun tidur pagi-pagi, tiba-tiba lidah saya itu kaku. Ngomong itu pelok. Nah, di sebelah bagian ini, menyon. Nah, saya berkaca gitu ya kan. Kenapa saya gitu ya kan? Kemarin saya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Dalam hati saya nangis. Ini apa yang terjadi saya lagi gitu ya. Akhirnya saya memutuskan ke dokter. Kalau dokter bilangnya stroke ringan karena terlalu banyak pikiran yang mendalam yang nggak bisa keluarin gitu ya kan. Gejala-gejala Ya itu sudah sesuai gejala-gejala dengan gitu. stroke ringan. Nah, tapi saya diajak teman, coba tanya ke orang pinter gitu ya kan. Diajak ke teman,
orang pintar. Nah disitulah jawabannya, ini kamu diguna-guna. Nah diguna-gunanya sama siapa? Ya orang pintar itu bilang sama teman dekat suami kamu. Nah di situ saya yang, oh ini masalah saya gitu ya kan. Saya jujur mas, saya itu ngomongnya itu nggak bisa selancar sekarang. Nah, pada saat itu Mbak dapat bukti pasti nggak kalau memang itu adalah perilaku dari guna-guna? Ya saya sih buktinya itu karena dalam pengobatan medis gitu. Saya mengikuti pengobatan medis itu dalam 3 bulan, tapi nggak ada perubahan. Nah, Terus setelah berubah? Nah, berubah ini itu saya diajak teman itu ya kan, coba kita terapi ke orang ke gunung paranormal apa orang pintar lah gitu. Terus dia bilang, ya kamu diguna-guna, coba kamu dikasih air, kamu setiap sholat kamu bacain ini gitu, kamu usap-usapin ininya.